yang hebat. Public speaking bukan untuk presenter, public speaking bukan untuk jurnalis, public speaking bukan untuk pembaca berita, public speaking bukan untuk MC dan moderator. Public speaking adalah untuk kita yang merasa dirinya manusia dan makhluk sosial. Apakah kita manusia? Apakah kita makhluk sosial? Maka public speaking itu penting bagi kita yang merasa dirinya manusia. Saya sampaikan public speaking itu tidak penting bagi kita yang bukan manusia. Saya tanya, apakah kita manusia? Premisnya adalah ketika public speaking itu penting bagi manusia, apakah kita juga terikat dengan tadi penting? Public speaking penting bagi manusia dan kita mau jalan saja. Ternyata begitu masuk ke ruangan, kata panitia, akan punten sambutan. Kalau yang tidak terbiasa public speaking, dia lebih baik keluar dengan alasan sakit perut daripada harus ngomong ke depan. Tapi kalau ada tipsnya, nah itu bisa lewat dengan baik. Kemudian ada juga teori, pelatihan nanti itu membuka presentasi yang baik dan membuka. Kenapa teman-teman kalau presentasi di kelas itu antum tunduk bobot yang perhatikan? Karena teman-teman mungkin presentasinya tidak baik dan tidak membuka. Ternyata ada khusus pelatihan sehari, 2 hari, 3 hari tentang khusus materi presentasi yang baik saja teman-teman. Bisa sampai 3 hari untuk presentasi yang baik saja. Kemudian cara mengatasi demam panggung atau grogi. Nah ini yang paling ketara, banyak orang yang tidak mau public speaking gara-gara demam panggung. Ada yang terbiasa public speaking tidak mau karena demam panggung. Datang ke depan, pertama keringat semua. Pertama mata merah, pipi sebelah kanan merah, sebelah kiri merah, merah semua. Naik ke telinga kanan, naik ke telinga kiri. Kemudian pegangan ke podium. Pertama, ya lokal, ya gempanya gempa lokal. Mikir tarik, ternyata sampai lumpuh eta podium. Gara-gara demam panggung. Ada tips menghindari ngeblank saat public speaking, ada live level kesulitan public speaking, kemudian ada etika public speaking. Di semester 3 atau 5 hukum tata negara itu ada mata kuliah etika profesi hukum. Sudah belajar etika profesi hukum? Belum? Saya sudah ya? Etika profesi hukum. Nah di public speaking juga ada etika public speaking. Kemudian solusi lupa berbicara, tantangan menjadi public speaker, komponen public speaking, ada tips pembicaraan di mana. Itu penting. Public speaking penting. Minimal kalian 1 jam ini dapat dulu di otak. Karena tidak mungkin membahas ini. Setidaknya kalian punya paradigma berpikir bahwa public speaking itu penting sebagai penunjang profesi mahasiswa hukum tata negara. Ada waktunya kayaknya? Adalah yang pertama adalah yang kedua yakin? Yang ketiga apa? Yang satu, yang kedua, 3, 4. Kalau kalian dapat ini, sekalipun kalian tidak terlalu banyak mengikuti tadi silabus-silabus yang lain, kalian akan bisa berubah menjadi seorang public speaker yang percaya diri. Itu salah satunya kan bagaimana sih menumbuhkan percaya diri? Satu, memahami materi. Kalau kalian ingin percaya diri, kemaeraan, grogian, kalian juga tidak mempersiapkan materi dan tidak paham materi, pasti kalian akan meninggal dunia pada saat presentasi. Coba eraan, coba ngomong oke yang kalian tidak biasa berbicara di depan umum karena belum terbiasa, pemalu dari yang lain-lain, tetapi kalian punya modal memahami materi. Setidaknya kalian akan bisa ngomong materi yang disampaikan meskipun tekniknya tidak benar, tetapi materinya minimal kan kalian mampu. Biasa ngomong juga enggak, mau juga iya, materi juga kita nggak paham. Kira-kira pas ke depan kita presentasi apa? Tetapi kalaupun ya tidak punya kemampuan public speaking karena belum berlatih, tapi punya pemahaman materi yang baik, setidaknya kalian mampu memberikan presentasi dengan materi yang kalian belajar. Dan itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Kemudian mengelola gugup. Sehebat dan seberpengalaman apapun seorang public speaker jadi MC, tapi setiap naik panggung mau on air di hadapan kamera, sampai sekarang nih, nanti kalau malam ini ada acara Irfan Hakim, berarti sampai malam nanti Irfan Hakim tetap merasa
ketika berhadapan dengan kamera. Ya, jadi ada yang makan permen satu perut misalnya, itu juga bagian dari cara untuk kita memanage pola tubuh kita. Jadi kalau teman-teman merasa atau beranggapan Najwa Shihab tidak gugup atau Irfan Hakim tidak gugup karena sudah 30 tahun menjadi seorang public speaker, salah teman-teman. Mereka masih gugup sampai saat ini. Jadi kalau mau kampanye yang berhadapan dengan teman-teman yang cantik, Najwa Shihab saja masih gugup, apalagi kita yang belum banyak berlatih. Kemudian afirmasi positif. Afirmasi positif adalah sugesti bahwa kita itu mampu menjadi seorang yang baik. Jadi ketika kita akan berbicara dengan hadapan orang, kemudian ngomong, jangan ditekankan dalam diri, oh saya pasti mau bisa, saya pasti akan ditertawakan, saya pasti akan pingsan di depan, jangan. Tapi sebaliknya teman-teman harus memikirkan afirmasi positif. Saya bisa, saya pakai baju yang bagus, teman-teman saya akan mengapresiasi, saya bisa berbicara dengan baik, saya akan ditepuk tanganin, saya akan di-repost di Instagram, AMJ, dan yang lain-lain. Maka afirmasi positif itu akan membentuk suatu hal yang juga baik dan terus berlatih. Kalau ada yang nanya ya, kan sebetulnya kalau ngomong itu harus cepat atau enggak, tergantung kondisi, tergantung situasi, dan tergantung otak pendengarnya. Kalau kira-kira dirasakan teman-teman ini memang saya melihat intelijensinya sangat tinggi, jadi kalau ngomong agak cepat sedikit, rasanya kalian masih bisa menangkap. Tetapi coba sudah jam 1 siang, sudah 40 tahun umurnya, yang ngomong di depan juga kecepatan, kayaknya nggak akan ditangkap. Tapi kalau ngomong di tempat-tempat HTM, ya kayak kalau cepat-cepat sedikit, itu bisa. Jadi kalau ada yang nanya, kan kecepatan dalam public speaking itu mempengaruhi atau tidak, atau bagusnya cepat atau bagusnya lambat, itu tergantung kondisi. Itu diajari beberapa semester, beberapa pertemuan di public speaking. Kemudian artikulasi A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, itu 2 bulan. A, I, U, E, O, kemudian intonasi dan yang lain-lain. Kalian kalau marah tapi intonasinya seperti menyayangi, ya kalian akan dirasa. Buku udah nyala, kemudian dia matikan, nyalakan, dia segala macam karena gugup. Nah kalau itu di bawah kontrol itu bermasalah. Contoh kan ada kursi dia makan atau kemudian dibanting-banting ya, untuk mengatasi rasa gugup, nah itu tidak baik. Misalnya kan saya mah kebiasaannya sebelum masuk itu harus manjat dinding atau manjat panggung supaya tidak, nah itu juga bermasalah. Tolak pinggang itu kalau bahasa Jermannya melakcangkeng. Do you know melakcangkeng? Jadi kalau ngomong begitu akhirnya kurang baik. Melipat tangan di dada juga, kecuali mau gaya-gayaan ya, misalnya akhirnya ini mau berfoto dan begini itu wajar. Tapi kalau selama ngomong di depan kelas apa dia kan itu jelek juga. Ya. Tapi nggak begitu juga seperti Miss Indonesia. Dalam buku The Definitive Book Body Language karya Barbara Allen, ketika kamu melakukan hal di atas, maka kamu adalah orang yang keras kepala, komunikatif, grogi. Mahasiswa hukum tata negara sangat penting. Public speaking bukan untuk MC, bukan untuk moderator, bukan untuk pembawa berita, bukan untuk pembawa acara, untuk protokoler, bukan. Mahasiswa hukum yang nanti menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi advokat, menjadi politisi, menjadi legal drafting di KPU, di Bawaslu, dan yang lain-lain sesuai dengan core hukum tata negara, seluruhnya secara survei yang mutlak saya sampaikan nih, pengalaman hidup kami dengan teman-teman alumni, semua butuh public speaking. Kalian jadi dosen dan kata Pak, saya sendiri ingin pelajaran untuk berlatih public speaking karena kadang sendiri saya kurang percaya diri ketika menyampaikan materi. Jadi dosen harus juga pandai public speaking. Soekarno dikenal dengan singa podium, bagaimana dia menggerakkan dunia dengan cara berbicara yang baik. Sampai hari ini buku tentang cara berbicara Soekarno itu sudah lebih dari 100 eksemplar judul buku yang bagaimana menggarisbawahi Soekarno sebagai seorang pendiri. Soeharto 32 tahun, apakah pembicaraannya baik? Sangat baik. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, coba retorika SBY luar biasa. Pak Jokowi dengan gayanya yang berbeda juga sama. Jadi teman-teman, tidak ada satupun orang yang tidak memiliki kepentingan terhadap public speaking. Kita dalam Islam diajarkan oleh Rasul ada 4 ini. Jujur. Kedua adalah fatonah, cerdas, amanah, jujur. Ya, sama kemudian tabligh. Apa sih tabligh? Menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan dengan apa sih? Dengan ngomong, dengan berbicara, dengan tulisan, dengan perkataan. Maka Islam sendiri sudah meriwayatkan begitu banyak bahwa public speaking
speaking itu penting. Sekalipun hari ini saya tidak menyampaikan banyak hal yang mengenai public speakingnya karena tadi keterbatasan waktu dan legacy kalian bersinar di masyarakat, di negara, di republik ini adalah serta kuliah. Selain SH-nya kalian adalah skill kalian, komunikasi kalian, kemudian relasi kalian. Silakan ber-HMJ, silakan kemudian ber-HMI, ber-PMI, ber-IMN, GMNI, kami dan yang lain-lain. Itu akan sangat membantu. Kalau kalian punya lembaga di daerah, apa Papua Bumi atau Majalengka dan yang lain-lain, ikuti itu. Suatu saat dia akan membantu pekerjaan kalian, bukan nilai kalian. Bisa jadi senior kalian di organisasi primordial, atau di HMI-nya, atau di HMJ-nya, atau di PMI dan yang lain-lainnya, atau di DEMA-nya yang lain. Saya tadi kalau dibacakan di DEMA, di segala macam kita ikuti. Karena ternyata potensi pekerjaan kita bisa dilakukan melalui relasi. Oke, karena saya diminta untuk capacity building-nya iya, public speaking-nya iya, saya nggak minta. Sekali lagi teman-teman tidak akan rugi menjadi seorang yang ilmu hukum yang expert di hukum tata negara, juga punya kemampuan public speaking. Ya, menjadi narasumber kalau saya ngisi ceramah materi terakhir kemarin saya kita bertemu lagi melalui sosial media, kita berkabar. Jangan sungkan terhadap alumni karena bisa jadi teman-teman saling membutuhkan dengan alumni termasuk teman-teman HTN. Dan terakhir, mari kita berani bicara teman-teman, mari juga kita berani berkarya karena kalau banyak ngomong doang tidak action juga jelek. Ya, yang bagus adalah kita berani bicara, kita juga berani berkarya. Jadilah hebat, tidak hanya hebat tetapi juga bermanfaat. Itu yang paling penting. Saya Maulana Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan putus asa menghadapi jodoh.